Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bayu Ramadhani Fajri dari program studi D4 Animasi Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang. Saya sudah menjadi dosen sejak tahun 2018 dan saya mengampu mata kuliah game design dan juga beberapa mata kuliah prodi animasi lainnya. Bidang keahlian saya adalah animasi 3 dimensi, 3D modeling, dan juga salah satunya game design. Dan pada kali ini saya akan membawakan materi tentang game design. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 yang juga merupakan mata kuliah wajib program studi. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, memberikan argumen tentang posisi, kontribusi, dan urgensi game designer terhadap pencapaian tujuan dan kebermanfaatan game designer dalam industri game developer. Yang kedua, menganalisis game development life cycle dan classes of game mechanic dalam merancang game design, dokumen, dan game mekanik. Kemudian yang ketiga, menganalisis kebutuhan target audience dan memahami Barthel's taxonomy of player type untuk merancang UX workflow. Kemudian yang keempat, merancang desain kamera, karakter, kontrol, kemudian game balance, dan juga level design. Untuk deskripsi mata kuliah game design ini memaparkan tentang peranan game designer dalam industri game. Mata kuliah game design sendiri merupakan mata kuliah awal sebagai pengantar untuk mahasiswa sebelum mempelajari game programming dan game production, yang mana nanti akan diambil di semester 5 untuk mata kuliah pilihan konsentrasi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari lebih dalam tentang bagaimana melakukan analisis kebutuhan dan merancang game development team, game development, life cycle, mekanik, UX design, game balance, level design, dan untuk selanjutnya membuat sebuah desain game yang disusun dalam game design dokumen. Nah, ini terbagi menjadi 16 kali pertemuan, di mana masing-masing pertemuan sudah sesuai berdasarkan CPMK. Pertemuan pertama adalah penjelasan tentang RPS, kontrak perkuliahan, kriteria penilaian, serta posisi dan urgensi mata kuliah dalam pencapaian CPL. Nah, pada pertemuan kedua nanti akan dibahas sub CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu memberi ide dan gagasan tentang posisi, kontribusi, dan urgensi game designer dalam industri game developer. Nah, di sini mahasiswa akan mempelajari di mana sih letak posisi seorang game designer dalam industri game. Nah, kemudian bobot penilaian, indikator penilaiannya adalah ketepatan mahasiswa dalam memberi ide dan gagasan tentang posisi, kontribusi, dan urgensi game designer dalam industri game developer. Dan ini kriteria penilaiannya atau bentuk kriteria penilaiannya adalah berupa ringkasan, pre-existing material atau PEM. Kemudian bentuk pembelajarannya ini kuliah ya, secara luring tatap muka. Metodenya kita menggunakan case method. Kemudian analisis kasus, diskusi kelompok, dan klasikal. Dan kemudian selama kelas berlangsung kita juga akan merumuskan hasil analisis kasus. Jadi dalam pertemuan pertama ini juga akan dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan menjadi seorang game designer. Jadi apa saja yang harus dilakukan. Kemudian bagian kedua, sub-CPMK kedua, ini berada di pertemuan ketiga. Adalah mahasiswa mampu memberi argumen tentang game development team dalam upaya pencapaian tujuan pengembangan game. Di sini mahasiswa akan mempelajari apa-apa saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan game. Ada beberapa tim yang harus dibuat. Jadi kebutuhan-kebutuhan tim, analisis kebutuhan tim juga dibuat di sini.
Jadi proses penilaiannya adalah ketepatan dalam memberi argumen tentang game development team dalam upaya pencapaian tujuan pengembangan game. Kemudian di pertemuan keempat dan kelima, di sini mahasiswa mampu menganalisis game development life cycle dan merancang game design dokumen sederhana. Pada sub CPMK ketiga ini diberikan 2 kali pertemuan. Kenapa? Karena di sini prosesnya cukup panjang, di mana mahasiswa harus melakukan riset, dan salah satu risetnya mahasiswa bisa menggunakan berbagai macam metode pengembangan. Contohnya MDLC, atau mahasiswa bisa menggunakan metode design thinking, tapi sederhana, tidak dalam format penelitian yang tingkat tinggi begitu ya, karena mereka masih di semester 3. Hanya dasar-dasar bagaimana tahapan cara wawancara, bagaimana cara mengetahui kebutuhan pasar, atau bagaimana cara mengenali calon user kita. Nah, seperti itu. Kemudian penilaiannya adalah ketepatan dalam menganalisis game development life cycle ya dari hasil wawancara tadi, kemudian merancang game design dokumen yang sederhana. Demikian. Kemudian pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa mampu menganalisis class of game mechanic dan merancang struktur game mekanik. Di sini juga memerlukan di sini diperlukan 2 kali pertemuan ya, 2 kali pertemuan di mana proses penilaiannya ketepatan dalam menganalisis classes of game mechanic dan merancang struktur game mekanik. Kemudian sub CPMK kelima, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan target audience dan memahami Bertle taxonomy of player type. Nah, dari hasil riset yang sudah dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan game design dokumen yang sudah dibuat, maka di pertemuan ke-8 ini mahasiswa diminta menganalisis kebutuhan target audience dari brainstorming berdasarkan diskusi dengan kelompoknya. Itu. Jadi metode yang kita gunakan sama, case method. Jadi di setiap pertemuan kita menggunakan metode case method. Nah, kemudian pertemuan ke-9 di sini adalah ujian tengah semester. Kemudian untuk ujian tengah semester ini nanti akan kita sepakati bersama dengan mahasiswa apakah kita akan melaksanakan ujian tengah semesternya dalam bentuk pilihan ganda, menjawab soal-soal, ataukah dalam bentuk esai. Kemudian sub CPMK yang ke-6 di pertemuan ke-10 ini adalah membahas tentang user experience. Jadi dari hasil wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya di pertemuan ke-4 dan ke-5, maka mahasiswa di sini diminta untuk mendesain sebuah UX workflow. Jadi desainnya masih berupa wireframe ya. Jadi desainnya masih berupa wireframe dan juga bagaimana workflow alur program atau alur game itu berjalan. Kemudian sub CPMK ke-7, mahasiswa mampu merancang desain kamera, karakter, dan kontrol. Di sini memerlukan juga 2 pertemuan. Kenapa? Karena di sini ada praktikum mahasiswa dalam melakukan tata letak kamera. Nah, di sini kita sudah menggunakan aplikasi yang namanya Unity 3D. Ya, kita menggunakan aplikasi Unity yang versi student. Kemudian bagaimana cara mahasiswa atau peserta didik di sini merancang desain posisi kamera, kemudian karakter, kontrol, ya, dan lain sebagainya. Hal ini digunakan atau diperlukan untuk memastikan bahwa game yang dirancang itu sudah benar-benar sesuai dengan keinginan konsumen atau berdasarkan sesuai dengan kebutuhan user tadi. Nah, kemudian dalam hal desain karakter, di sini mahasiswa juga dituntut untuk membuat motion library. Jadi motion library ini digunakan untuk merekam berbagai macam gerakan yang dilakukan oleh karakter dalam sebuah game. Mulai dari gerakan idle, melompat, berlari, berjalan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8, mahasiswa mampu merancang game balance dan level design. Jadi tentu setelah merancang karakter dan lain sebagainya, ada level design. Jadi ada bagaimana membuat leveling, level 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian di pertemuan terakhir, yaitu adalah ujian akhir semester. Nah, di akhir perkuliahan ini, output yang diharapkan adalah mahasiswa sudah mampu membuat game design dokumen yang cukup komplit levelnya. Jadi mulai dari tahapan perancangan,
eh, pembuatan tim, pembentukan tim, kemudian core loop dan lain sebagainya, UX, ya, desain kamera, kontrol, dan juga game balance serta level design, semua sudah terangkum dalam satu buku, ya, dalam bentuk Game Development Document atau GDD. Untuk aspek penilaian, di sini terbagi menjadi UTS, UAS, tugas, kuis, dan partisipasi. UTS bobotnya adalah 10%, UAS bobotnya adalah 10%, tugas 20%, karena setiap minggunya kita ada tugas, kuis 10%, jadi masing-masing setelah pertemuan kita ada beberapa materi yang menggunakan kuis. Kemudian partisipasi atau case method, ini bobotnya adalah 50% sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Padang. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bagaimana pemaparan atau proses perkuliahan dalam mata kuliah Game Design dalam video berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya? Semoga tetap sehat seperti sebelum-sebelumnya. Udah makan siang? Belum ya? Jadi setelah ini kita makan bersama. Ya, dimanapun kalian berada kita makannya bersama. Oke, baik. Materi hari ini kita akan diskusi atau membahas tentang Game Development Team. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang apa itu game design. Masih ingat? Masih ingat? Nah, game design itu ada di bagian mana? Ingat nggak kemarin ada berapa polanya? Ada 3, ya. Apa saja kemarin? Estetika, psikologi, dan teknik, ya. Teknis ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang game development team. Di materi game development team ini adalah membagi timnya, siapa mengerjakan apa, ya. Jadi di sini ada beberapa hal dari industri. Nah, saya akan bercerita tentang industri game yang ada di Indonesia, ya. Nah, materi ini saya dapatkan dari Agate. Ada yang tahu Agate? Ya, Agate itu adalah salah satu industri game yang cukup besar di Indonesia, ya. Nah, Game Development Team atau GDT, nah ini diberatkan party. Tahu party? Nah, ya kan? Jadi seperti teman-teman semua di sini, kita membuat sebuah kelompok kerja, itu adalah party. Satu kelompok 5 orang misalkan, ya kan? Nah, agar sebuah party seimbang dibutuhkan berbagai karakter dengan kemampuan yang berbeda-beda, ya. Jadi agar saling melengkapi. Jadi nggak mungkin nih satu kelompok kalian keahliannya sama, gambar semua, gitu kan? Kemudian ini kelompoknya programming semua. Jadi bagaimana nanti cara membuat atau membagi kerja timnya? Kalau semuanya programmer, kalau semuanya artis, gitu ya. Oke. Ada yang tahu ini? Jadi dalam RPG, yang pertama adalah programmer. Kalau di RPG dikenal dengan knight, ya, satria. Biasanya apa perannya? Tanker. Ya, maju paling depan. Kemudian, ya. Nah, ini, ya, programmer ini adalah intinya, gitu ya. Dia yang membuat sebuah aset. Nah, jadi ada istilah seperti ini. Tanpa programmer, ya, game itu hanyalah aset yang tidak bergerak. Kalian sudah buat karakter, sudah buat efek, sudah buat segala macam, tetapi kalau misalkan tidak ada programmingnya, maka dia tidak akan bergerak, gitu ya. Nah, di sini ada nggak yang kira-kira mau jadi programmer? Ada programmer ya, tapi programmer khusus game, gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah artis. Tahu artis?
Apa tugasnya? Ya. Jadi ini berfungsi sebagai wizard, penyihir. Dalam sebuah party ada tentaranya, kalau nggak ada penyihir rasanya gimana ya? Dia hero-hero ring. Ya kan? Dia tugasnya untuk healing, misalkan. Ya kan? Nah, jadi wizard, artis. Jadi ada 2D artis, ada 3D artis. Di bawahnya lagi ada art director, ada concept art, ada UI art, ada modeler, ada visual effect artist. Nah, ini tugasnya adalah sebagai untuk mempercantik tampilan gamenya. Oke, game designer ini dikenal dengan istilah apa ini? Alchemist. Apa artinya alchemist? Peramu ya. Alchemist itu adalah peramu. Jadi tugasnya adalah meramu bagaimana caranya supaya gamenya itu menarik dan tidak membosankan. Ada 5 role di sini. Pertama mechanic designer, kemudian kedua level designer, UX designer, narrative designer, dan content designer. Nah, contoh mechanic designer, dari namanya aja dia mendesain apa? Mekanisme. Contoh mekanisme apa? Apa? Pergerakan karakter. Apa lagi? Segala sesuatu yang berkaitan dengan mekanik designer. Jadi ada role, peraturannya gimana? Cara bermain, ya. Kemudian challenge-nya apa saja, itu mekanik namanya. Adu mekanik. Pernah dengar istilah adu mekanik? Ya kan, kan berkaitan dengan challenge. Ya kan, tantangan. Nah, kemudian ada level designer. Apa tugasnya level designer? Apa tugasnya level designer? Bukan tingkat kesusahan, kesulitan. Beda ya? Kesusahan dengan kesulitan. Siapa yang kesusahan sekarang? Beda ya? Jadi istilah ini sulit, ini susah. Kalau sulit berarti lawannya adalah kalau susah. Ya, jadi level tingkat kesulitan, level designer, apakah dia nanti level 1, 2, 3, 4. Ya, kalau level 1 dia bentuknya seperti apa, mapnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada UX designer. UX designer kemarin apa? UX designer. UX artinya user experience. Ya. Ya kan? Apa sih pengalaman yang bisa didapat oleh seorang pemain dari game itu? Nah, itu dari UX designer. Ini nih, maka tugas seorang UX designer harus riset. Jadi kerjaan game designer itu sebetulnya lebih banyak ke riset. Pertama dia meriset tentang mekaniknya, role play dan lain sebagainya. Kemudian level design, UX design. Naratif designer apa? Alurnya. Ya kan? Misalkan game RPG dari sini dulu, kemudian nanti kamu pergi ke Dungeon A, cari apa misinya apa, ada questnya bagaimana itu ya. Kemudian ada content designer. Content designer ini apa? Ya, berkaitan dengan desainnya dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, jadi ini harus menyatu. Jadi teman-teman di sini kemarin sudah membuat kelompok, satu kelompok 5 orang. Ada yang ke kedokteran, ya. Ada yang ke biologi. Nah, bagaimana teman-teman bisa meramu membuat misalkan kalau studi kasusnya adalah contoh kasusnya membuat game pembelajaran ya untuk mahasiswa biologi atau untuk mahasiswa prodi biologi. Ya. Mechanic designer, level designer. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh teman-teman. Jadi nanti setelah wawancara maka buatlah ini. Ya, buatlah ini. Nah, jadi kapan nih mau mulai wawancara? Atau ada yang udah mulai? Baru buat pertanyaan. Perlu waktu seminggu untuk buat pertanyaan? Udah selesai ya? Nah, jadi mulailah, ya, mulailah dengan hasil dari wawancara itu kita olah, ya. Nah, di sini tugas dari
UX-nya bagaimana? UX ini adalah berdasarkan dari pengalaman. Oh, saya mau membuat game biologi tentang organ pencernaan. Proses pencernaan tahu dari apa ke apa? Nah, mulai dari masuk mulut dulu, ya kan? Kemudian kerongkongan dan lain sebagainya. Apakah kita membuat gamenya ya normal, bentuk nasi gitu karakternya? Atau pesawat ruang angkasa yang bisa masuk ke dalam mulut, level 1 dalam mulut? Apa yang terjadi dalam mulut? Nanti tantangannya adalah ada gigi yang ngunyah-ngunyah gitu. Kita lewati rintangannya. Nah, itu kan bisa jadi level design tuh. Ya kan, dalam mulut. Di kerongkongan, apa yang terjadi di kerongkongan? Prosesnya apa di kerongkongan kalau makanan? Nelen. Ya, jadi karena mungkin kita tidak memperhatikan ya. Habis makan kunyah telan, 3 kali kunyah langsung telan. Jadi tidak tahu nih apa sebenarnya proses dari tenggorokan. Ya. Jadi coba di slow motion. Di slow motion gitu ya, kira-kira apa yang terjadi di tenggorokan? Nah, coba cari nanti riset. Nah, makanya kalian perlu riset. Ya, perlu namanya wawancara. Nanya ke teman-teman di biologi, oh, kira-kira proses pencernaan itu bagaimana ya? Di mulut apa saja yang terjadi di mulut? Selain dikunyah, pasti ada percampuran zat-zat, enzim dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian ada macam-macam lah. Kemudian setelah tenggorokan apa? Masuk lambung. Di situ ada asam lambung. Maka tugas seorang game mekanik adalah mekanik designer adalah membuat challenge-nya di situ. Bagaimana cara menghindari rintangan asam lambung? Gimana sih bentuk asam lambung? Apakah nanti dibuat dalam bentuk monster dan lain sebagainya? Itu adalah tugas dari content designer. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini akan bekerja sama. Narrative designer dia akan membuat ceritanya. Pertama-tama pada suatu hari ada pesawat ruang angkasa bernama CPX misalkan. Ya kan, atau CP0. Nah, nama pesawat ruang angkasanya. Kemudian dia masuk ke dalam dia misinya adalah menemukan sisa-sisa terakhir dari cyberpunk misalkan. Atau peninggalan Dr. Vegapunk misalkan, cari di situ. Oke ya. Nah, berikutnya adalah sound engineer. Sound engineer. Nah, kalau di mata kuliah yang lain, nah ini kalau kita kaitkan dengan mata kuliah yang lain, tadi bagian programmer. Programmer itu ada di mata kuliah apa? Pertama ada algoritma pemrograman, kemudian pemrograman berbasis objek, ada juga game programming nanti. Ya, kalau bagian artis itu mulai dari konsep art semester 1, teman-teman belajar tentang gambar latar, gambar figur. Ketika semester 2, teman-teman belajar tentang action, acting dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari art. Ya, game designer. Kemudian kalau sound engineer di semester 1 sudah belajar tentang voice sound. Kemudian nanti semester 2 ada sound design, ada dan lain sebagainya. Musik ilustrasi. Nah, itu juga bagian dari sound engineer. Ini kelas berikutnya sound engineer. Dalam game RPG bisa kita ganti sebagai bard. Bardnya apa? Tahu nggak bard apa? Bard itu tuh kumbang, tapi ada dulu sejarahnya. Pas ada kumbang itu tuh masuk, kumbang tuh masuk ke dalam sistem komputer yang membuat sistem komputer itu bermasalah. Jadi itu masalah. Itu bug namanya. Bukan bard. Ini bard. B-A-R-D. Beda. Ya. Kemudian ini role yang tidak kalah pentingnya adalah apa namanya? Centurion. Siapa dia Centurion itu? Jadi Centurion itu adalah istilah ya untuk perwira profesional tentara Romawi. Setelah reformasi Maria pada tahun 107. SM ini apa? Sebelum Masehi. Kirain nggak tahu kan? Sebelum Masehi. Centurion biasanya memerintahkan 100 orang. 100 orang. Tetapi dalam sebuah lingkup industri game, dia bisa 100 orang, bisa 10 orang, 40 orang, tergantung. Ya kan? Nah, menjadi penjembatan komunikasi antar setiap role yang terkadang berbeda pola pikir dan cara komunikasi. Jadi ini ada nih programmer. Nah, biasanya tahap pertama
Kalau dari pipeline, ya, apa dulu yang dibuat oleh industri game? Cerita dulu ya. Cerita sama dengan membuat film ya, ada cerita dulu, kemudian membuat konsep artnya, desain karakternya, kemudian motion library-nya, gerakannya dan lain sebagainya, efek-efek dan seterusnya. Nah, ini kadang bisa nggak nyambung nih antara orang yang membuat cerita dengan yang menerjemahkan ke dalam bentuk konsep. Ada juga konsep artnya keren nih. Ya, konsep artnya keren. Seperti Bang Vido misalkan, desainnya bagus. Nah, ya kan? Kalau lihat di depan tuh, di posternya kan keren tuh. Si karakter animasi ini, si Joy, dia pegang pedang. Nah, ya kan? Pegang pedang. Tapi di karakter aslinya ketika bentuk 3D, dia jadi cupu. Nah, ini ada miskomunikasi antara si konsep art dengan 3D model. Kadang konsep art ini karena dia terlalu idealis, ingin membuat sesuatu yang bagus, keren nih, tapi begitu masuk modeling, waduh ini susah. Gitu. Nambah kerjaan dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi tugasnya adalah menjadi penjembatan komunikasi. Berikutnya tugas ya. Nah, jadi silakan duduk sesuai urutan kelompok. Ya, sesuai urutan kelompok. Ini udah berurutan kelompoknya? Nah, ini 1, 2, ya, duduk berdasarkan urutan kelompok. Jadi, tentang bagaimana pembagian role. Jadi, silakan dibagi nih role-nya. Ya, dibagi role-nya, siapa menjadi apa. Kemudian, kumpulkan data kebutuhan masing-masing role berdasarkan hasil wawancara. Ini tugas minggu lalu. Nah, harusnya kalian sudah wawancara ya. Nah, ini kebutuhan masing-masing role. Jadi, tadi misalkan, ya, si Luzel, dia bertugas sebagai mekanik designer, ya. Jadi apa sih yang hasil dari wawancara kemarin yang dibutuhkan oleh mekanik designer, ya? Buat dokumen tentang hasil analisanya. Nah, kemudian terakhir dikumpulkan di e-learning dalam bentuk dokumen dan PDF. Demikian video pemaparan dari saya tentang mata kuliah Game Design. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.